Selamat hari Minggu buat kita semua. Kita akan beribadah pada Minggu Eksaudi pada saat ini. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulut. Untuk itu, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan. Marilah kita menikmati persekutuan ini dengan Allah yang setia, yang telah memelihara kehidupan kita. Mari kita saat teduh. Amin. Terpujilah Tuhan, karena Ia telah mendengar suara permohonan. Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Nyanyikanlah dengan sukacita. Buku Ende nomor 14 ayat 1-6. Puji hamdi Jehovah Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman. Carilah wajahku, maka wajahmu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus, dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita, memberitakan Injil keselamatan ini, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikuti Engkau di dalam iman,
dan kepercayaan yang benar. Oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 227 ayat 3 dan 4. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang diambil dari hukum Taurat pertama dan yang kedua. Hukum Taurat pertama. Akulah Tuhan Allah, jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Hukum Taurat kedua. Jangan berbuat bagimu patung menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 392 ayat 2 dan 3. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu.
Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kemiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumban, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 248, ayat 6 dan 7. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini. Diambil dari Mazmur 27 ayat 7 sampai 14. Kita baca secara responsoria. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata, oleh sebab seteru. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 289 ayat yang pertama dan kedua. Di Dewata
sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat HKP Jambi Sada, Minggu 24 Mei 2020, Minggu Eksaudi. Saya tangihon ma suaraku ale Jehovah, Psalmen 27 ayat 7, tema ditangihon Jehovah do jojo nihalak na porsea. Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Sada Romawi ayat-ayat si jahau mingguon, 2 Romawi aka ende dohok turpuk, tajahama di warta tabe. 3 Romawi titing nama ragam sada namonding na di hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 nunga marujung ngolu ni inata anong dinar boru hutagalung opu roi boru umur 70 tahun na nialap ni amata alboin si hombing nahinan opu roi doli sian huta lorong Garuda 2 Talang Banjar, kota Jambi Wek Talang Banjar, tu udean na di hari Senin tanggal 10 Mei 2020. 2. Ruas napinda. Mamuka di hari Minggu sadarion tanggal 24 Mei 2020 dang ruas ni huriat tabe ima keluarga ni amata situa maringan siaturi inatai berliana boru tapu bolon nasian wek patar 2 ala pindah huria tu gereja HKBP Simpang Pane Resort Pane Tonga. 3. Pasahaton hamoleateon sumbangan doho pilihan bulanan. Tu sude ruas ni huriata HKBP Jambi Sada molo adong nanaing pasahaton hamoleateon manang sumbangan manang pilihan bulanan dohot lanna asing boima di pasahat marhite rekening ni huriata ima BTN cabang Hayam Huruf nomor rekening 0102 60 15 000 sada walu siapitu atas nama HKP Kebun Kelapa. Jala molodung di setor manang ditransfer di pasahat mabukti setoran manang transfer marhite situa wek tabe dohot pasahaton goarni keluarga asa dititikon di hari Minggu na mangihut. 4. Buah-buah manang pemberitahuan. Menindaklanjuti anjuran pemerintah tentang pandemi virus corona COVID-19 diberitahukan kepada seluruh warga jemaat gereja HKP Jambi 1 pertangyangan wek ibadah minggu dan seluruh kegiatan kategorial untuk sementara ditiadakan sampai dengan ada pemberitahuan selanjutnya. Untuk itu kegiatan pertangyangan wek dan ibadah hari Minggu dapat kita laksanakan di rumah kita masing-masing. 5. Pilihan pertangyangan wek di Jabu. Pinabotohon matu sude ruas ni huriata. Ia pilihan pertangyangan wek naung tapatupa di bagas tabe tapasahat maitu huria marhite situa wek tabe mauliate tuhatama nama masu-masu. 6. Pilihan ibadah minggu di Jabu. Pinabotohon matu sude ruas ni huriata. Ia pilihan ibadah minggu naung tapatupa di bagas tabe asa tapasahat maitu huriata
marhite situa wek tabe jala langsung ma tasagi songon ibadah minggu biasa ima sada pilihan sada tu huria, dua pilihan sada B tu pembangunan, tolu pilihan dua tu pusat. Jalan molo global do di sektor petugas perhalado manang bendahara huria ma namar sagi moliate tuhatama nama masu-masu. Pitu acara pertanganan wek doho kebaktian minggu mangihutton hasil koordinasi full timer doho piga-piga halak situa ima sada acara pertanganan di wek di Patupama setiap hari Rabu jala Patupaon ni huriata do pertanganan wek doho acara kebaktian minggu secara online dalam bentuk video. Dua, margati soring ma parhalado maragenda tu pertanganan wek doho tangiang pangondianon suang songonima manjaha sunggul manang warta jemaat di kebaktian minggu. Tolu, penyetoran akapelean doho setoran na asing paling lambat ma sian parhalado setiap hari Kamis pukul 21 WIB asa sempat dipamasuk tu warta jemaat jala molo di setor sesudah hari Kamis bahenot tama tu warta jemaat hari Minggu na mangihut. Opat, acara kebaktian pertanganan wek doho kebaktian minggu di parade huriata do laos tapake mai mangihutton acara online manang dalam bentuk video naung di Patupa huriata. 5. Pinangido matu sude parhalado di huriata asa proaktif lau pasahaton acara pertanganan wek keluarga doho acara kebaktian minggu keluarga laos manjalo pelian pertanganan wek keluarga doho pelian kebaktian minggu keluarga siang ganut ruas nabe di setiap wek. Walu pesta perjolo perningotan haroro ni tondi parbadia di Patupa huriata do acara pesta perjolo perningotan haroro ni tondi parbadia tu hari Minggu nanaing ro tanggal 31 Mei 2020 dohot ibadah kebaktian online pesta perjolo perningotan haroroni tondi parbadia manang dalam bentuk video asa tapatu pama acarai di bagas tabe masing-masing jalalaos papungupilian namar boho dohita ima tu ulaun pekabaran Injil manang sending atopan HKBP. Sia pesta paduahon perningotan haroro ni tondi perbadia di Patupa huriata do acara pesta paduahon perningotan haroro ni tondi perbadia tu hari Minggu Senin nanaing ro tanggal 1 Juni 2020 doho ibadah kebaktian online pesta paduahon perningotan haroro ni tondi perbadia manang dalam bentuk video asa tapatu pama acarai di bagasta masing-masing jalalaos papungupilian namar boho dohita imatu ulaun keadilan perdamaian keutuhan ciptaan manang KPKC atau pan HKBP. 10. Tim Kepedulian Kemanusiaan Dampak Pandemi COVID-19 HKP Jambi 1 menguduti posko peduli kemanusiaan dampak pandemik COVID-19 HKP Distrik 25 Jambi naung masohot alani i nandi hari Sabtu tanggal 4 Mei 2020 nunga di Patupa tim kepedulian kemanusiaan dampak pandemik COVID-19 HKP Jambi 1. Ima Ketua Situa J. Munte, Wakil Ketua Situa PM Tapu Bolon, Sekretaris Situa RD Boru Simarmata Eskom, Bendahara Situa T Boru Manalu, Koordinator Dana Situa K Siregar, Anggota Patarsada Situa D Pak Pahan,
Tanjung Pinang Situate Boru Manalu, Talang Banjar Situate Sinaga, Kumpe Pudak Situa M Raja Gugu, Patar 2 Situa R Boru Tanjung, Simponi Situa BNT Simbolon SE, Pasar Jelutung Situa SH Boru Purba SPD. Tatangya kuma anggiat margogo nasida mangulahun-ulahun ni huriata tuhatama nama masu-masu. 10 sada pelaksanaan kepedulian kemanusiaan dampak pandemik COVID-19 HKP Jambi Sada. Nah, di hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 nunga di Patupa Huriata do pemberian bantuan paket sembako tahap pertama tu 10 pitu kepala keluarga ruas ni Huriata marhite tim kepedulian kemanusiaan dampak pandemik COVID-19 HKP Jambi Sada na niuluhon ni Pandita Resort Amata Pendeta Maruduk na baban STH goar-goar ruas ni Huriata na manjalo bantuani ima tajahama di wartatabi. 12 bantuan sosial kemanusiaan dampak pandemik COVID-19 HKBP Jambi Sada. Patupau ni Huriata do bantuan sosial tu ruas ni Huriata na terdampak pandemik COVID-19. Ima tu ruas nama sohot sian parkarejoan jaladang adong be pasarian nama korhon maol sidabu-dabuon. Alani tu ruas ni Huriata HKP Jambi Sada na terbuka rohana lau pasahatun bantuan boima di pasahat berupa dana, manang uang, manang sembako, marhite situa wek, manang langsung tu sekretariat Huria, daftar naung manumbang saat tu sadarion, manang revisi, tajahama di wartatabe. 10 tolu pokok-pokok 2 minggu ini tatangyak kombema. Opak Romawi hepeng na masuk jumlah pemasukan 10.510.000 rupiah. Hepeng na luar pengeluaran jumlah pengeluaran 1.122.500 rupiah. Saldo kas 10 pitu Mei 2020 kas Huria 26.174.477 rupiah. Kas pembangunan 4.631.500 rupiah. Saldo kas 10 pitu Mei 2020 31.605.177 rupiah. Saldo kas 24 Mei 2020 kas Huria 40.721.177 rupiah. Kas pembangunan 7.360.500 rupiah. Pengumuman sudah saldo kas tanggal 24 Mei 2020 40.142.477 rupiah. Ima sahak nititikta di mingguta sadarion. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 452 ayat 3 dan 4. Tuhan
mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom, selamat hari Minggu buat kita sekalian. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik, merayakan hari Tuhan di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita hari ini didasarkan dari Matius 20 ayat 29 sampai dengan ayat 34. Saya akan membacakan buat kita sekalian. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka semakin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada hari ini mengkisahkan apa yang luar biasa yang Tuhan perbuat di tengah-tengah manusia. Tuhan kembali menghadirkan mujizatnya di antara orang yang percaya kepadanya. Kali ini mujizatnya berkenaan dengan 2 orang buta yang ada pada saat itu meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Seperti yang kita baca tadi, apa yang dilakukan 2 orang buta tadi terlihat sekali bentuk keputusasaan mereka. Terlihat dari cara mereka memanggil Tuhan, cara mereka berseru memanggil Yesus Kristus. Terlihat bagaimana mereka betul-betul putus asa mencari kesembuhan, mencari pertolongan pada saat itu. Segala upaya mungkin telah diperbuat 2 orang buta tadi, tetapi hasil yang mereka inginkan jauh dari yang mereka harapkan. Itulah yang membuat mereka tergerak. Itulah yang membuat mereka betul-betul berseru memanggil kepada Tuhan. Terlihat bagaimana mereka betul-betul meminta kepada Tuhan, sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan. Pengharapan mereka luar biasa atas kesembuhan dari Tuhan. Melihat itu, orang yang ada di sekitar membuat suatu respon yang sangat mengecilkan hati mereka. Bukannya mendapatkan pertolongan, bukannya mendapatkan dukungan, tetapi orang banyak malah menyuruh mereka untuk diam. Sebaliknya, Tuhan Yesus hadir, mendengar setiap seruan mereka, melihat kesungguhan hati mereka. Itulah yang terjadi. Itulah yang dirasakan Yesus pada hari itu. Maka Yesus tergerak hatinya oleh karena belas kasihan. Yesus bertanya, "Apa yang bisa saya perbuat?" Kemudian mereka meminta kesembuhan yang daripada Tuhan. Ada hal yang luar biasa yang bisa kita lihat dari firman Tuhan pada hari ini. Selain dari mujizat yang Tuhan telah hadirkan di antara orang pada waktu itu, yang Tuhan telah tunjukkan bagi kedua orang buta itu, ada hal yang luar biasa yang juga menjadi pelajaran baik bagi kita.
Dikatakan di ayat 34, maka tergeraklah hati Yesus oleh karena belas kasihan. Bapak Ibu, kalimat ini bukan hanya satu kali dihadirkan dalam perikop ini, tetapi dalam kitab Matius dan kitab Lukas, kalimat ini berulang kali dihadirkan. Maka tergeraklah hati Yesus oleh karena belas kasihan. Yang bisa kita lihat bahwa ternyata memang Tuhan penuh dengan belas kasihan. Tuhan penuh dengan belas kasihan, tidak mampu melihat penderitaan manusia, tidak mampu melihat penderitaan orang pada waktu itu. Karena belas kasihan itulah Allah menghadirkan anaknya di tengah-tengah dunia itu. Dan karena belas kasihan itu jugalah Yesus menghadirkan mujizat itu bagi manusia. Maka tergeraklah hati Yesus oleh karena belas kasihan. Ini yang selalu dikumandangkan kitab Matius dan kitab Lukas, mau mengatakan bahwa dalam penderitaan manusia akan selalu ada belas kasihan Tuhan. Apa yang membuat itu hadir dalam kehidupan kita? Berkaca dari apa yang dilakukan dua orang buta tadi, terlihat kesungguhan mereka memohon kepada Tuhan, terlihat kepercayaan mereka memohon kepada Tuhan, kesungguhan mereka kepada Tuhan. Itulah yang membuat belas kasihan Tuhan hadir dalam kehidupan mereka dan menyelamatkan mereka. Bapak Ibu, apa yang kita alami saat ini, apa yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah kehidupan manusia saat ini, jika kerap sekali membuat manusia putus asa, kerap sekali membuat manusia menyerah melihat keadaan yang ada. Bukan hanya permasalahan dari segi pandemi penyakit, tetapi berdampak juga kepada perekonomian umat, perekonomian manusia hingga saat ini. Terkadang ada banyak respon manusia menanggapi dari pandemi ini. Mayoritas respon itu ada yang kemudian pasrah dan menyerah dengan keadaan, sehingga membuat dia melakukan segala sesuatunya di luar dari apa yang telah ditetapkan. Tidak peduli lagi dengan kejadian, dengan keadaan yang ada pada saat ini. Maka jangan heran di perkembangan zaman sekarang, di perkembangan teknologi yang ada sekarang, apalagi tengah-tengah bangsa kita, banyak orang putus asa ketika satu pihak sudah mengusahakan yang terbaik, ketika satu pihak sudah mengusahakan yang luar biasa untuk penanganan pandemi ini, bahkan sampai mengorbankan nyawa, tetapi ada banyak orang yang kurang peduli menjaga dirinya. Maka jangan heran ketika banyak orang akhirnya mengatakan terserah, karena sudah tidak mau lagi dipusingkan dengan pandemi ini, menyerah dengan keadaan. Tentu hal itu tidak baik. Menyerah bukan menjadi satu-satunya hal yang bisa kita lakukan. Menyerah juga bukan satu-satunya solusi yang bisa kita lakukan. Melihat apa yang terjadi saat ini, kita sudah mengusahakan yang terbaik, kita sudah menjaga diri kita semampu kita, kita sudah melakukan apapun itu sesuai dengan apa yang dianjurkan. Tetapi ada banyak hal di luar dari jangkauan kita yang bisa mengancam kehidupan kita. Meminta kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, menjadi satu-satunya respon yang bisa kita lakukan, melengkapi setiap usaha yang kita telah lakukan di tengah dunia ini. Seperti yang dilakukan orang buta tadi, tentu dia sudah putus asa dengan keadaannya, tapi keputusasaannya tidak mematahkan semangatnya untuk meminta kepada Tuhan, meminta kesembuhan dari Tuhan. Kita juga, tentu banyak di antara kita yang sudah putus asa dengan keadaan ini, sudah putus asa dengan keadaan kehidupan kita. Tapi apapun yang kita alami, duka cita, kesulitan yang kita alami, tidak mematahkan hati kita untuk meminta kepada Tuhan. Ingatlah seperti yang dikatakan Nabi Yesaya,
Yesaya 59 ayat 1, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengarkan. Tuhan mendengarkan setiap keluh kesah kita. Tuhan mendengarkan setiap penderitaan, setiap permohonan kita. Tuhan melihat dalam kehidupan kita. Tuhan melihat setiap usaha yang telah kita lakukan. Tuhan juga pasti akan menolong, membantu, menyelamatkan kita jika kita mau terus meminta pertolongan kepada Tuhan. Ingatlah bahwa manusia punya keterbatasan dalam berusaha, tetapi Tuhan tidak punya batasan untuk menyelamatkan manusia. Minggu kita hari ini adalah Minggu Eksaudi. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, meneguhkan iman kita di tengah keputusasaan ini, di tengah banyaknya orang yang telah menyerah dengan apa yang terjadi di tengah dunia ini. Kita orang yang percaya kepada Tuhan dapat terus meminta kepada Tuhan, karena iman kita berkata, Tuhan mendengarkan setiap seruan yang kusampaikan. Seperti yang terjadi, seperti yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus kepada orang buta tadi. Satu hal yang di luar dari nalar manusia, tapi mampu Tuhan lakukan buat dua orang buta tadi. Kalau Yesus Kristus, kalau Tuhan mampu melakukan itu untuk mereka, maka Tuhan juga mampu memulihkan keadaan kita saat ini. Sekarang semuanya itu kembali kepada kita. Apakah kita mau berusaha kembali, tetap semangat dan berseru kepada Tuhan? Yakinlah bahwa semuanya ini akan kembali menjadi semula. Kita semua akan bisa tetap beraktivitas karena Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang bertata tinggi dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan masih mengizinkan kami hidup hingga saat ini. Tuhan masih memberikan kami kesempatan, memberikan kami nafas yang baru. Kami bisa berkumpul dalam keadaan sukacita, bisa beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, meskipun dengan keterbatasan yang harus kami hadapi saat ini. Ya Tuhan Allah kami baru saja mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang meneguhkan hati kami, kiranya Tuhan yang senantiasa menuntun kami, sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Tidak jemu-jemu Tuhan kami mohon kepadamu, di tengah masalah pandemi yang ada di tengah-tengah bangsa kami, ada di tengah-tengah dunia ini, kami mohon kepadamu Tuhan, kiranya juga Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang memberkati setiap orang, tenaga medis, semua orang, semua pihak yang mengusahakan terbaik untuk penanganan pandemi ini. Pemerintah kami Tuhan, karena Tuhan menolong mereka untuk menentukan yang terbaik, menjalankan tugas dan tanggung jawabnya seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga lewat mereka Tuhan, pandemi ini dapat segera berakhir, kami bisa bekerja, beraktivitas seperti biasanya. Ya Tuhan Allah kami, Engkau tahu Tuhan, di tengah-tengah bangsa kami ini ada banyak orang yang putus asa melihat keadaan ini. Kami mohon kepadamu Tuhan, kiranya Tuhan yang meneguhkan hati mereka, terlebih untuk setiap orang yang mengusahakan terbaik untuk penanganan pandemi ini. Tuhan yang meneguhkan hati mereka sehingga mereka tidak patah semangat, supaya mereka tetap semangat melakukan yang terbaik. Ya Tuhan Allah kami, Engkau juga yang memberikan kesehatan, menyertai mereka dalam melaksanakan tugasnya, sehingga setiap pasien dapat tertangani dengan baik. Setiap pemerintah kami juga Tuhan, kiranya Engkau yang tuntun mereka, teguhkan hati dan pikiran mereka, sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang terbaik untuk penanganan pandemi ini. Ya Tuhan Allah kami,
Ada banyak orang yang berduka cita. Ada banyak orang yang khawatir karena keluarganya, karena sanak saudaranya terdampak dari pandemi ini. Kiranya Tuhan yang menghibur mereka, Tuhan yang menguatkan mereka, sehingga mereka dapat terus berpegang kepadamu. Mereka dapat percaya bahwa Tuhan mampu menghadirkan kesembuhan itu. Tuhan Allah kami juga mohon kepadamu, kiranya juga Tuhan yang menguatkan seluruh pelayan gereja dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kiranya Tuhan yang menguatkan mereka. Berkati gerejamu Tuhan, dalam setiap usaha yang dilakukan untuk tetap melayani umat-Mu. Kiranya dapat berjalan dengan baik, menjadi sukacita di tengah-tengah umat-Mu. Kami semua dapat menjadi pengkabar baik di tengah-tengah jemaat-Mu, sehingga semuanya dapat bersukacita. Kami dapat memuji memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan Allah kami. Kami sadar kami hanya manusia yang lemah. Karena itu kami mohon pertolongan kepadamu Tuhan. Di setiap usaha yang kami lakukan untuk penanganan pandemi ini dalam kehidupan kami masing-masing. Kiranya Tuhan yang memperlengkapi, sehingga kami dapat terbebas dari virus pandemi ini. Kami mohon kepadamu Tuhan, kiranya jangan Tuhan tinggalkan kami dalam kehidupan kami. Kami hanya manusia yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Karena itu kami mohon, kasihanilah kami Tuhan, ampunilah kami akan kesalahan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 733 ayat yang pertama dan ketiga sambil menyerahkan persembahan 1A, 1B dan yang kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roda jiwaku
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu Eksaudi buat kita sekalian.